Gimana Om Faris, sehat? Kami diperhatikan selama proses persidangan baik pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan menghapus pidana, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Begitu terhadap diri terdakwa haruslah dipandang sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan atas diri terdakwa, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal yang menjadikan pertimbangan atas tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan pidana. Ulangi, melakukan pemberantasan peredaran narkotika, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum, hal yang meringankan bahwa terdakwa bersikap kooperatif dalam proses persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: satu, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki bukan menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman, dan melakukan turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan melanggar dakwaan kedua pasal 112 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan kedua melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Tiga, menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp800 juta apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana 3 bulan penjara. 4, menetapkan barang bukti berupa 3 buah plastik klip transparan berisi narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman atau sabu, berat 0,89, berat keto 0,581 gram, satu kertas warna coklat berlakban warna hitam berisikan ganja berat keto sisa elektrik 4,764 gram, satu unit handphone merek Oppo A60 warna hitam, satu unit handphone merek Samsung A7 warna putih dirampas untuk dimusnahkan. Satu oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan tuntutan tindak pidana. Baik, terima kasih. Tanggal 11 agendanya pledoi dari terdakwa dan penasihat hukum. Fakta yang tidak sesuai apa tuh Bang dari jaksa penuntut umum? Tanggapannya itu Bang begini, sidang Faris RM ini kan setelah 2 kali ditunda, ini kan masuk pada penuntutan ya, tunda sekarang dituntut lah. Jadi ketika proses secara formal jaksa menuntut, pengacara membela, hakim memutus. Ini kan baru sesi jaksa menuntut. Nah, persoalannya adalah dakwaan ini kan dakwaan seorang Faris RM sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112 dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Faris RM ini kan sebagai pengguna, dia sebagai pengguna, tapi kemudian dituntut
pasal 114-nya pengedar utamanya lepas, tinggal pasal 112 dan 111 ya. Nah, Pak SRM ini dituntut 6 tahun penjara. Tapi dia adalah pengguna. Tapi tampaknya dia dituntut sebagai pengedar juga begitu. Jadi kita kemudian akan melakukan pembelaan. Tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Pak SRM adalah pengguna. Bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Nah, kalau kemudian harapan kita kemudian ternyata hakim pun memutus dia bersalah dan dihukum, itu tentunya kan orang yang sudah jatuh, kemudian korban sudah jatuh bukan diselamatkan, tapi malah jatuh ketimpa tangga, ketimpa apalagi, ketimpa cat, ketimpa ember, apalagi ketimpa apalagi, sama ketimpa mungkin Sendok kepala semen. gagang. Sendok semen. Nah itu